Sudahkah Anda membunuh orang Palestina pada hari ini? Saya tanya sekali lagi. Sudahkah Anda membunuh orang Palestina hari ini? Jangan ngaku belum. Hampir setiap hari kamu bunuh orang Palestina. Andai ada bayi di depan mata kamu, dia menangis, tidak ada ibu bapaknya karena terbunuh, dan dia kelaparan. Orang-orang semua sedang sibuk dengan mencari anaknya. Satu bayi ini nggak makan. Kalau ada orang tahu kemudian didiamkan, mati atau tidak? Begitu nggak yang terjadi antara kita dengan mereka di sana? Berapa orang Palestina yang sudah kita bunuh? Ada pasien, darah sudah hampir habis dari tubuhnya, kurang obat-obatan, tidak ada tenaga kesehatan. Kita di sini diam aja. Ikut gak kita membunuh mereka? Sudah berapa orang Palestina kita bunuh? Sehingga pertanyaan yang menarik adalah, sudahkah kita membunuh orang Palestina hari ini? Jangan mengaku belum. Kalau ada orang sedang sekarat, sementara di depannya ada senjata, dan ada yang siap membela tapi tidak punya senjata, lalu itu dibantai, dan ini terpaksa lari. Dan seharusnya kita berikan senjata kepada mereka. Tapi kita diam aja. Sudahkah kita membunuh orang Palestina hari ini? Mereka diembargo. Mereka diblokade. Kita tidak berpikir, tidak bekerja keras. Bagaimana caranya agar bisa mendobrak blokade itu. Kita nurut sama PBB. PBB Israel yang memimpin. Kemudian kita diam. Sudahkah kita membunuh Palestina hari ini? Lalu kita mengatakan bahwa ada hukum internasional. Hukum internasional apa? Amerika terang-terangan datang ke dalam. Amerika bawa senjata. Amerika bawa tentara. Begitu juga sekutunya di Eropa. Dan sudah meluncurkan F-16-nya. Lalu kita bisa mengatakan hukum internasional. Sudahkah kita membunuh orang Palestina pada hari ini? Apa jawabannya? Sudah atau belum? Sudah. Awalnya Anda mengatakan, kok tega sih membunuh saudara? Faktanya, sudah. Bahkan setiap hari. 17 tahun di blokade. Kalau kita mau tarik 75 tahun. Tapi kita bicara Gaza. 17 tahun. Sudahkah kita membunuh orang Palestina hari ini? Tiap hari. Bahkan doa pun tidak kau kirimkan untuk mereka. Berapa banyak, berapa ribu yang tertimbun di dalam tanah, di reruntuhan gedung-gedung yang belum sempat. Yang belum sempat untuk disolatkan. Jangankan disolatkan, ditemukan saja belum. Reruntuhan itu terlalu berat. Sudahkah sholat gaib buat mereka? Karena tidak merasa membunuh, padahal sudah membunuh tiap hari. Barang doa rakaat, barang sholat gaib pun tidak kalian tegakkan. Mengaku tidak membunuh Palestina. Bukankah dia umat Muhammad SAW? Tapi Alhamdulillah, saksi mata mengatakan di sana, tidak ada bau-bau bangkai. Yang ada, tanah Gaza adalah harum. Allah. Memang penuh dengan luka-luka, tapi tidak ada bau. Harum di sana. Teorinya banyak bangkai. Banyak bangkai di bawah reruntuhan. Tapi alhamdulillah, bumi itu bumi harum semuanya. Darah-darah mereka adalah darah-darah syuhada. Bahkan kalau Anda tanya kepada anak-anak mereka yang usianya masih SD, kehilangan orang tuanya, apa kata mereka? Hadza fida'u ardina. Ini tebusan untuk tanah kami. Tapi ayahmu, ibumu, ini bayarannya untuk punya negara merdeka. Anak mereka berkata demikian. Sudahkah kita membunuh orang Palestina hari ini?
Pertanyaan ini sengaja kami ajukan. Buat mereka-mereka yang merasa bahwa dirinya telah menjadi orang mulia, padahal membunuh. Tidak pantas bagi seorang muslim membiarkan darah saudaranya tertumpah dan tidak ada pembelaan sedikit pun. Inilah saatnya bagi kita untuk sadar, untuk bangkit, untuk bangun. Doakan mereka. Anda yang beruntung. La nabki ala Gaza. Kami tidak menangis untuk Gaza. Alladzina matu hum syuhada. Yang mati jadi syahid, langsung masuk surga. Tidak perlu mampir di kuburan lagi. Langsung bertengger di taman-taman surga. Beruntunglah orang yang sudah sholat gaibkan buat mereka. Mereka mendoakan kamu dari surga. Beruntunglah yang sudah mendoakan mereka ketika mereka berjuang. Kamu akan ditunjuk oleh dia. Karena dia punya 70 tiket masuk surga. Kamu yang sudah mendoakan. Dan dia tahu kamu akan dipilihnya bersamanya di surga. La nabki ala Gaza. Man asha azizan. Mereka yang masih hidup, hidup terhormat, hidup mulia. Mereka berjuang membuat leher kita semua tegak dan dunia berubah. Jangan takut sama Israel yang katanya hebat pasukannya. Hum juyushul waham. Mereka adalah tentara-tentara yang dibangun dengan persepsi kosong semuanya. Tidak ada kekuatan bagi tentara yang takut mati. Sementara para pejuang adalah orang-orang yang memang menjemput kematiannya. Bersyukurlah Anda yang sudah menjadi bagian bersama mereka. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Orang yang membekali para pejuang masuk kategori pejuang. Dan saya tidak mau mati di Indonesia dalam keadaan seperti daun kering atau hewan-hewan yang mati kurus kering karena penyakit di hutan. Semoga Allah catat saya dan kita semua mati sebagai syuhada, berjuang bersama mereka. Innal hayata aqidatun wa jihadun. Lacur hidup ini kalau bukan untuk mempertahankan akidah dan jihad. Inilah prinsip yang harus selalu ada di depan mata kita. Memang pakaian kita sama. Memang kita sama-sama buka HP. Tapi beda. Yang ini mujahid dan mujahidah. Matinya mati syahid. Yang itu kaum rebahan. Matinya sebagai orang munafik. HP-nya mungkin bagusan dia. Laptopnya kerenan dia. Laptopnya barangkali juga kerenan dia. Tapi manfaatnya. Gadgetnya membawanya ke neraka. Tapi yang ini gadgetnya membawanya ke surga. Allahu Akbar. Allahu Akbar.